Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Pada kali ini kami akan membahas seputar tentang pembulian bersama rekan penyuluh kami, Kang Ahmad Rojali. Assalamualaikum, Kang Ahmad Rojali. Ya, Kang. Ya. Kali ini kita bahas tentang pembulian nih, Kang. Belakangan ini banyak terjadi kasus pembulian bahkan di lembaga pendidikan. Seharusnya lembaga pendidikan yang isinya orang-orang yang paham gitu, yang berpendidikan, tapi nyatanya di lembaga pendidikan pun banyak sekali terjadi pembulian. Kalau dari agama Islam sendiri, pembulian itu bagaimana hukumnya, ya, dan seberapa benci Allah dan Rasulnya terhadap orang-orang yang membuli? Memang pembulian itu bisa terjadi dimanapun ya sebetulnya ya, terutama memang di lembaga-lembaga pendidikan. Yang idealnya di lembaga pendidikan memang sudah tidak ada lagi kasus-kasus pembulian yang kemudian akan berdampak negatif tentunya untuk kejiwaan orang yang dibulinya. Karena lagi-lagi pembulian itu adalah sesuatu yang kemudian menjadi merendahkan, ya kan? Merendahkan seseorang, sehingga Al-Quran itu melihat bahwa ini adalah perbuatan yang terlarang. Ketika kita lihat salah satu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Jangan kamu itu mencaci, ataupun kalau kata bahasa yang familiarnya meledek lah, gitu kan, antara satu kaum dengan kaum yang lainnya, karena bisa jadi orang yang dibully, ya kan, bisa jadi itu justru jauh lebih baik daripada si pembuli. Nah, mental yang dibangun dari pembuli biasanya karena dia melihat yang lain itu lebih rendah. Nah, seperti itu. Dan Nabi pun sangat mewanti-wantikan kepada kita, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu dari menjaga lisannya. Hari ini memang tidak melulu lisan, tetapi apapun yang diungkapkan dan itu dipahami, maka kita katakan itu sebagai lisan. Karena jari jemari pun sekarang sudah melebihi lisan terkadang. Nah, ketika orang-orang komentar itu kan cukup pakai jari jemari. Nah, hakikatnya itu mereka tidak bisa menjaga lisannya, walaupun cuman pakai teks, gitu, teks pakai itu. ketikan. Dan memang lagi-lagi tidak akan pernah dibenarkan, baik itu dalam pandangan agama ataupun dari hukum sosial, ketika kita menjelek-jelekan ataupun kita membuli, apalagi kemudian berakibat pada hal-hal yang berbahaya, ada yang kejadian bunuh diri dan sebagainya kan. Nah, itu akibat dari satu pembulian, dan ini harus betul-betul terus kita sampaikan sampai masyarakat memiliki pemahaman, atau anak-anak juga memiliki pemahaman bahwa pembulian itu tidak seharusnya terjadi. Ada nggak ancaman-ancaman di Al-Quran ataupun hadis bagi orang-orang yang suka membuli nih, Baik, untuk ancaman-ancaman itu sendiri memang banyak ditemukan dari berbagai keterangan, ya kan, dari berbagai referensi. Dan yang pasti dalam salah satu literatur, contohnya dalam kitab Qissatul Mi'raj, Rasulullah itu melihat ada orang yang sedang memotong lidahnya, seperti itu ya. Itu adalah orang-orang yang khutabawul fitnah. Artinya apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang menyakitkan, intinya seperti itu. Dan ancaman-ancaman lainnya banyak kita temukan, bahwa orang-orang yang tidak mau menjaga lisannya, kemudian yang menyakiti orang lain, apalagi sama muslim tentunya, dengan siapapun lah, baik itu dengan yang non muslim, kita harus tetap bisa menjaga lisan ini. Makanya pilihan dari Nabi, falyaqul khairon aw liyasmut, ngomong benar, ngomong yang baik, atau diam, pilihannya kan itu. Jadi Nabi tidak memberikan penawaran berbicara yang baik atau berbicara tidak baik,
tapi berbicara yang baik atau diam. Sekiranya kita memang tidak bisa berbicara yang baik, itu alternatifnya jauh lebih baik ya diam saja. Gitu. Untuk yang dibulinya nih Tak, kira-kira bagaimana kalau kalau misal kita menjadi orang yang dibully, nah sikap kita itu harus seperti apa nih Kang? Andai kita jadi korban dari pembulian itu, maka yang harus kita ambil lebih dulu adalah kita menahan diri. Menahan diri bagaimana agar kita tidak terpancing. Karena bisa jadi pembulian itu sebetulnya dengan tujuan untuk memancing, ya kan? Kemudian si pembuli itu bilang, wah baperan. Sebetulnya bukan urusan baper atau tidak. Tapi lagi-lagi memang pembulian itu terjadi ada di sana motifnya itu adalah untuk bagaimana si orang itu untuk menjadi emosi, kemudian pengen tahu marahnya kayak gimana. Nah, ada kan motifnya semacam itu. Nah, kita terlebih dahulu menahan diri dari segala amarah. Karena lagi-lagi laisa syadidu bisur'ah. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Seperti itu. Jadi orang yang kuat itu bukan dia orang yang hebat dalam bergulat, tetapi sejatinya orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri ketika dia emosi. Seperti itu. Nah, contoh kayak Nabi itu memberikan contoh, memberikan teladan bagi kita bagaimana bisa menahan diri ketika dalam kondisi seperti itu. Tapi lagi-lagi bukan berarti kita selalu diam. Kita ada pembelaan-pembelaan yang harus kita lakukan, ya kan? Pembelaan-pembelaan yang kita lakukan, tetapi tetap dengan mengedepankan kesabaran dan menahan diri dari emosi itu. Ini kan oke lah, misal kita sabar gitu. Tapi kalau terus-terusan itu kan lama-lama jengkel. Iya, iya. Gitu. Kalau kita kuat, kalau kita nggak kuat, ya kadang yang terjadi bunuh diri, frustasi, gitu. Nah, apa nih Tat tipsnya? Apakah kita boleh melawan atau gimana atau seperti apa kira-kira? Kalau memang ketika terjadi hal yang semacam itu, kita pembelaan bisa dengan ucapan. Jika memang dari ucapan juga kita tidak bisa, ya kan bisa dengan fisik lah. Artinya dengan fisik itu hanya sebatas pembelaan. Sebatas pembelaan, ketika dia menyerang kita hanya menangkis atau menahan. Kan sebetulnya itu. Dan yang pasti jangan sampai artinya ketika ada pembulian kemudian masa depan kita sampai betul-betul di stop dengan bunuh diri kan. Mengakhiri hidup kan ini tidak boleh juga, ya kan? Tidak boleh. Yang pasti tetap menahan diri, dan saya yakin artinya banyak alternatif atau banyak solusi-solusi bahwa semuanya pasti akan berlalu. Kalau misalnya ada teman kita yang dibully, nah sikap kita sebagai teman itu harus seperti apa Tat? Mengingatkan, jangan membuli, karena perasaan kita ketika dibully pun bagaimana kan perasaannya. Nah, jadi kita lakukan sebisa mungkin bagaimana agar pembulian yang terjadi itu kita berikan peringatan, ya kan, berikan pengetahuan bahwa hal yang semacam ini sudah tidak musim lah kalau menurut saya, membuli itu dan sebagainya. Kalau misalnya kita nggak mau repot nih, udahlah biarin aja, yang penting saya selamat gitu. Itu hukumnya gimana tuh Tat? Teman kita dibully nih, wah dibully habis-habisan, tapi kita sebagai temennya, karena kalau kita bantu nanti kita ikutan dibully, gitu. Jadi ya udahlah, yang penting saya nggak kebully, nggak dibully sama orang tersebut. Jadi udah aja saya selamat sendiri aja gitu. Jangan. Ini anggaplah bahwa pembulian itu adalah sebuah kemungkaran, ya kan? Paling yujurhu biyadi. Nah, ini kita bisa lakukan tindakan dengan kemampuan kita, misalkan dengan menyelamatkan teman kita yang dibully itu. Kita tarik saja. Nah, seperti itu. Karena anggap saja bagaimana ketika dalam posisi itu adalah kita, sedangkan ada teman kita yang lain yang melihat. Nah, ketika dibela, ketika misalkan kita anggap orang yang ditolong lah, seperti itu kan, bagaimana perasaan. Jadi sebisa mungkin kita bisa menghentikan dengan segala kemampuan kita, entah itu dengan membantu meminta bantuan teman yang lain dan sebagainya, itu kan masih bisa. Atau misalkan ketika di sekolah bisa dilaporkan kepada guru, ya kan, pada petugas keamanan yang ada di sana. Nah, jangan sampai ada di sebuah lembaga pendidikan yang idealnya adalah tempat di mana orang-orang itu menjadi baik. Ketika hal yang semacam itu tidak ada tindakan, ini kan aneh. Itu kan bukan tempat pendidikan berarti. Kalau tempat pendidikan itu harus segera, ya kan. Ketika ada hal-hal yang menyimpang itu harus segera
mengambil sikap, jangan sampai kemudian nanti terjadi banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Ada nggak sih Tat, hukum gitu bagi orang yang ya itu yang tadi yang selamat sendiri aja gitu, jadi temennya dibully tapi dianya tidak bertindak, yang penting saya selamat lah kayak gitu, daripada saya ngebantu nanti saya ikut dibully, ikut kena gitu. Jadi udahlah, yang penting saya selamat, toh percuma. Ada beberapa yang menganggap kalau saya lapor ke guru yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Baik. Kadang malah tidak Kan memperdulikan. Nabi kan memberikan satu perumpamaan ya, bahwa satu muslim dengan satu muslim yang lainnya itu bagaikan satu anggota badan. Ya kan, ketika ada satu yang disakiti maka yang lain pun akan ikut. Harus ada di situ solidaritas. Prinsip yang ditanamkan Nabi kan semacam itu. Ya kan, ketika ada satu yang kena maka kita di situ saling Bantu. untuk solidaritas. Kalau misalkan kita tidak melakukan hal yang sebagaimana digambarkan tadi, ya jelas-jelas artinya kita bukan orang yang mengikuti apa yang diinginkan oleh Nabi lah. Bercanda kan bisa ya, artinya untuk happy atau untuk senang-senang dengan teman-teman itu kan bisa dengan bercanda, bisa dengan nyanyi-nyanyi misalkan, atau saling berbalas pantun, tapi yang tidak mengejek ya tentunya ya. Nah, hanya asik-asikan itu oke saja lah, baik-baik saja. Tips Tat, agar kita tidak menjadi seorang pembuli gitu. Baik, yang penting kita itu mempunyai jiwa, asal karakter kita itu jauh dari sifat sombong, ya kan, takabur dan sifat-sifat buruk lainnya. Saya yakin melakukan pembulian itu adalah sesuatu yang sangat sia-sia, hanya akan menambah-nambah dosa dan kemudian akan menyakiti sesama juga. Maka kita lebih baik mencari hiburan ataupun mencari alternatif lain yang sekiranya adalah sesuatu yang bermanfaat dan kemudian itu akan menjadikan kita dan orang lain semakin baik.